Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 16a. Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment. A collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santacitta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dhita Dhiwara. Penerbit Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Purinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 16. Menghancurkan rintangan batin. 15 Agustus 2001. Buddha telah bersabda tentang 3 latihan, sila, samadhi, panya, yaitu kebajikan, keheningan, kebijaksanaan. Di wihara ini, terutama selama periode ini, komunitas menjalani latihan sila yang sangat memadai. Pengendalian diri dan latihan sila Anda patut dipuji. Kita biasanya tidak perlu terlalu banyak membicarakan hal itu. Kesunyian adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong pemeliharaan sila. Makin sering orang-orang bertemu, berbicara, dan berbaur bersama, makin besar ada kesempatan untuk melanggar sila. Pertemuan dengan orang lain mengizinkan munculnya noda batin, dan hal ini adalah penyebab pelanggaran sila. Dalam kesendirian, sila berkurang kemungkinannya untuk dilanggar. Rangsangan untuk hidup di tengah banyak orang, untuk berada bersama mereka, menjadi berkurang. Oleh karena itu, Anda menjadi lebih tidak mungkin berbuat salah. Jadi inilah waktunya menyendiri. Ini waktunya bagi para bhikkhu untuk menyepi dan tidak terlibat dalam percakapan. Ini waktu untuk tidak banyak beraktivitas. Ini adalah waktu pemurnian besar bagi sila Anda. Selama paruh pertama retret, saya telah memusatkan pada penggunaan sarana, cara-cara piawai, dan trik apapun yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya sebagai meditator untuk mengarahkan, mendorong, dan menginspirasi Anda di jalan pengembangan samadhi yang makin mendalam. Kegunaan samadhi itu untuk mengatasi 5 rintangan dan menyediakan data bagi wawasan. Data itu dan wawasan itu akan muncul kelak dalam retret ini. Membebaskan batin. Orang sering tergesa-gesa. Mereka mulai berpikir dan membentuk pandangan tentang realitas sebelum mereka mengalami pengalaman apapun tentang hal-hal seperti jhana, keadaan meditatif melepas yang mendalam. Spekulasi seperti itu hanyalah papanca, perkecembahan batin, gagasan, hayalan, dan impiannya. Saya biasanya tidak membahas tema ini sampai periode retret lebih lanjut. Punya niat dan gagasan disengaja untuk mengatasi 5 rintangan batin sangatlah penting.
Perisai 5 rintangan inilah yang menghalangi pintu menuju jana dan kebijaksanaan. 5 rintangan inilah yang membahan bakari awija, kegelapan batin. Buddha berkata bahwa 5 rintangan adalah nutrisi, makanan dan asupan bagi delusi. Jika 5 rintangan hadir dalam batin, kita tidak bisa mempercayai gagasan atau pandangan kita. Setiap orang pikir mereka benar. Itu adalah kebenaran yang jelas terlihat sendiri. Tak seorang pun di ruangan ini yang akan mengatakan mereka punya pandangan yang salah. Kita nyaris selalu berpikir bahwa kita benar. Bagaimanapun, andai kita pikir kita salah, maka dalam pengertian itu pun kita benar. Ini karena kita akhirnya menyadari bahwa kita salah. Menakjubkan jika kita merenungi hal ini. Pada tahun-tahun awal kehidupan monastik saya bertanya-tanya, mengapa biku yang baik bertengkar dan orang di dunia ini memiliki pendapat yang berbeda? Jika kita menyelidiki, maka kita bisa melihat penyebabnya. Itu karena bekerjanya 5 rintangan. Mereka membengkokkan persepsi, realitas, pikiran, dan pandangan agar cocok dengan tujuan mereka. Psikologi menyebutnya sebagai penyangkalan. Kita melihat yang ingin kita lihat, kita mencerap yang kita pikir ada. Itu sebabnya ada begitu banyak orang di dunia ini yang sangat berkomitmen dengan sangat yakin, dengan mutlak pasti bahwa mereka ada di jalan yang benar. Beberapa orang yang mengerahkan komitmen penuh bahkan percaya mereka adalah pemenang arus yang tak kembali atau arahat yang terbebas. Mereka tak mampu memiliki kebenaran karena kekuatan rintangan batin tersebut. Jadi penting untuk mengetahui dan mengatasi rintangan batin ini. Ada cara menguji pasti untuk mengetahui rintangan tersebut sudah diatasi atau belum. Uji itu adalah kemampuan untuk memasuki jhana. Rintangan batin adalah hal terakhir yang merintangi jhana. Jika menggunakan kiasan memasuki gedung atau rumah, jika pintu terpentang lebar, tidak ada yang menghalangi atau mencegah orang memasuki keadaan penyerapan meditatif itu. Alasan hal-hal ini disebut rintangan karena mereka menghentikan kita dari memasuki jhana. Mereka membahan bakari awija atau delusi. Rintangan itu tidak hanya menghalangi kebijaksanaan, mereka juga menghalangi jalan memasuki jhana. Kriteria ini memberitahu kita, apakah kita sudah siap untuk mengembangkan kebijaksanaan kecerahan? Apakah kita siap untuk sungguh-sungguh melihat ke dalam hakikat fenomena seperti batin, tubuh, dan kanda lainnya? Hal ini menunjukkan kepada kita tidak hanya kesiapan kita melakukan latihan, namun juga hakikat sejati rintangan batin dan betapa halusnya mereka dapat mewujud. Kadang orang berpikir bahwa mereka telah mengatasi rintangan itu, tapi mereka belum mengatasinya karena mereka masih terlalu jauh dari mampu memasuki jhana. Memasuki jhana adalah tes pasti. Itulah sebabnya saya tidak bisa melihat satu pun alasan bagi seseorang untuk berhenti di pintu masuk menuju jhana dan berkata, "Ini sudah lumayan, kini aku bisa merenung. Kini aku akan mampu menemukan." Latihan yang biasa, yang umum, adalah menindas rintangan-rintangan ini, kemudian mengalami seolah-olah pintu jhana terbuka lebar untuk kita. Jhana terjadi begitu saja.
Jana menyedot kita masuk, atau lebih tepatnya, menyedot batin masuk. Menyedot masuk penyadaran. Itu menunjukkan kita kondisi tempat segala rintangan teratasi. Inilah titik perdebatan. Apakah kita bisa berhenti di depan pintu menuju jana? Dalam banyak kesempatan, saya menyebutkan bahwa akan tiba momen dalam latihan samadhi ketika terjadi efek bola salju. Kita tidak bisa menghentikan proses itu ataupun mempercepatnya. Kita hanya bisa menjadi seorang pengamat. Dengan batin terpusat nan mengagumkan ini dan pelepasan terhadap dunia, efek itu bertambah kuat. Efek itu bertambah kuat sama seperti bola salju yang makin dan terus membesar seiring itu bergulir menuruni bukit. Kita bisa saja mampu menghentikan bola salju itu dekat puncak bukitnya. Namun, ketika bola salju sudah menuruni lembah, bola itu begitu besar dan cepatnya, sampai saya rasa mustahil bola itu bisa dihentikan. Kita menyebut keadaan itu sebagai upacara samadhi atau keheningan jelang. Ini adalah pinggiran luar jana, tempat tiada lagi rintangan. Saya tidak bisa melihat bagaimana batin bisa dihentikan dan tetap tinggal dalam upacara samadhi. Proses itu akan menarik batin terus masuk dalam jana. Jana adalah keadaan tanpa rintangan yang dapat dilihat dengan jelas saat kita keluar dari jana itu. Rintangan-rintangan itu tetap pingsan untuk waktu yang lama. Jika jana belum diraih, 5 rintangan bersama-sama dengan ketidakpuasan dan kelelahan badan dan batin akan terus menjajah batin dan bertahan. Ketika jana telah diraih, maka hal-hal ini tidak mampu menjajah batin. Mereka tidak mampu bertahan dan terjadi keterbebasan dari rintangan. Hal ini secara klasik dipandang sebagai pertanda munculnya wawasan mendalam. Wawasan memunculkan kekuatan dan buah latihan. Hal itu terjadi karena 5 rintangan teratasi, dan batin mampu menilik kembali ke pengalaman itu, yaitu jana-jana. Berdiri, bersandar, dan berlandaskan pada pengalaman itu, Anda memiliki data untuk sungguh-sungguh melihat ke dalam hakikat batin dan badan, hakikat 5 kanda, dan hakikat landasan indera. Tanpa data itu, akan sulit sekali membayangkan bagaimana ada orang yang mampu melihat kebenaran. Jadi, atasi 5 rintangan. Dan gunakan keadaan jana sebagai tempat pemusatan penyelidikan kita dalam rangka menemukan mengapa, di mana, dan bagaimana keadaan-keadaan itu bisa muncul dan apa maknanya. Menindas 5 rintangan adalah kunci seluruh latihan yang kita sebut pembebasan batin ini. Anda sering mendengar mengenai 5 rintangan ini sebelumnya, namun mereka selalu dapat dinyatakan ulang dan dijelaskan dalam tahapan yang makin dan makin mendalam. Ingatlah, 5 rintangan ini bukan sekedar nafsu indrawi, niat buruk, kegelisahan dan kecemasan, kemalasan dan kelembaman, serta keraguan biasa. Kadang kita memandang pada batin kita dan berpikir, aku tidak punya nafsu indrawi, aku sungguh tak menginginkan apapun, aku tidak mengalami nafsu birahi dan ketamakan, aku tidak mencari secangkir teh atau makanan, perempuan, atau apapun,
Aku tak memiliki niat buruk terhadap siapapun, terhadap diri sendiri atau ke apapun. Aku tidak mengalami satupun kegelisahan atau kemalasan dan kelembaman yang nyata. Aku tidak memiliki keraguan nyata. Aku tahu aku baik-baik saja. Hal itu sangat sering terjadi, tapi itu saja tidaklah mencukupi. Kita tidak memasuki jana dari keadaan itu. Itulah sebabnya saya memberitahu orang-orang bahwa ketika kita sedang bermeditasi, jika ada rintangan, jika kita tidak bisa terus melaju, itu pasti karena kehadiran salah satu dari rintangan itu, salah satu niwarana. Sehingga bersikaplah metodik dalam menjalani meditasi. Jangan membuang banyak waktu. Temukan rintangan mana yang menghalangi kemajuan. Kenali masalahnya dan sungguh-sungguh mencari pemecahannya. Saya punya keyakinan yang sangat besar terhadap ajaran Buddha. Andai ada 6 atau 7 atau 8 rintangan batin, maka Buddha akan mengatakan ada 6, 7, atau 8. Daftar tradisional menyebut 5 rintangan. Sudah memadai untuk menjabarkan seluruh perintang antara meditator dengan jhana. Jadi kita harus melihat dan menyelidiki hal itu. Nafsu indrawi, kama canda, rintangan terpenting muncul paling pertama dalam daftar. Kama canda bukan sekedar nafsu indrawi. Ada masa ketika terjemahan bahasa Inggris untuk istilah ini melewatkan banyak maknanya, sehingga begitu payah. Orang-orang yang mengikuti terjemahan ini kehilangan banyak makna istilah ini. Saya belajar banyak tentang bahasa Pali dari Vinaya yang berisi disiplin dan peraturan bagi para biku. Karena di sana, istilah ini disampaikan dengan makna yang sangat praktis. Dalam bahasa Pali, canda adalah hal yang wajib kita lakukan jika kita tidak bisa menghadiri pertemuan biku dan jika kita ingin memberikan persetujuan dan restu ke yang diputuskan dalam pertemuan itu. Kita memberikan canda kita untuk melanjutkan rapat meski kita absen. Canda adalah persetujuan, restu, izin. Dan kata itu jauh lebih halus maknanya dibanding nafsu belaka. Kata itu berarti kita sungguh percaya, menyerah pada suatu hal, menginginkannya, menyetujuinya. Kita merestuinya terjadi. Sama halnya kita memiliki canda dalam Vinaya, kita memiliki kama canda dalam 5 rintangan. Kita memberi persetujuan kita terhadap dunia indrawi untuk hadir dalam batin kita, dalam kesadaran kita. Kita menerima mereka, kita menyetujuinya dan bermain-main dengannya. Itulah canda. Kita membiarkan nafsu sensual menjajah batin sepenuhnya. Makna kata itu jauh lebih halus dibanding nafsu belaka. Kata kama berarti semua itu terkandung dalam kama loka, dunia panca indera. Alam kama loka mencakup alam neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan, alam manusia, dan alam dewa. Kama canda adalah penerimaan, persetujuan, dan restu bagi dunia itu untuk menjajah kita. Rintangan kama canda bisa berupa apapun, mulai dari yang ekstrim berupa nafsu birahi, hingga sekedar kecemasan mengenai tindakan tubuh ini bertindak.
berpikir tentang surat yang harus kita tulis atau hujan yang jatuh di atap, berpikir tentang pondok kita atau yang perlu dibangun berikutnya, atau kemana kita akan pergi, itu semua ada dalam kama loka. Semua itu adalah nafsu indrawi. Kama canda juga mencakup kama wittaka atau pikiran indrawi mengenai hal-hal itu. Itu bisa jadi pikiran tentang keluarga atau kesehatan, tentang pergi ke sini atau sana. Bahkan pikiran tentang kata-kata pun termasuk di dalamnya. Karena kata-kata adalah suara. Itu adalah bagian dari landasan indera suara. Semua hal ini merupakan bagian dari kama loka, bagian dari dunia panca indera. Merestui hal-hal itulah yang membuat mereka terus mengusik meditasi Anda. Ketika kita mencoba mengamati napas dan sensasi yang muncul di tubuh, itu karena kita mengizinkan batin keluar menuju tubuh. Kita mengizinkannya. Kita merestuinya terjadi. Salah satu penangkal nafsu adalah nibbida atau berpaling. Penolakan atau ketertarikan terhadap dunia indera. Buddha telah memberikan beberapa kiasan yang sangat mendalam maknanya untuk kama loka, dunia nafsu indrawi. Salah satu kiasan kesukaan saya adalah yang tentang tulang berlumur darah yang dilempar ke seekor anjing yang lapar. Itu cocok sekali untuk dunia indera. Jika kita memberi perhatian pada dunia indrawi itu, kita merasakan kenyamanan untuk sesaat. Kita menggaruk bagian yang gatal dan rasanya enak untuk sesaat. Tapi itu tidak menyelesaikan akar masalahnya. Sama halnya, ketika anjing mendapat tulang yang berlumur darah itu, ia menjilati dan menikmatinya, seolah itu hidangan yang lengkap, seolah itu daging nyata. Tentu saja, anjing itu bisa mencecap cita rasanya, tetapi tidak ada asupan nyata dari tulang itu. Sungguh, tulang itu tidak ada isinya. Tidak ada apapun yang memberikan pemenuhan atas yang dijanjikannya. Sama halnya pula dengan nafsu indrawi. Dalam bentuk terkasarnya di dunia, apakah itu seksualitas, makanan, atau apapun hal lain yang Anda hasrati, mereka tidak pernah memberi Anda kepuasan. Jangan menjadi orang yang berkeliling dunia mencari tulang berlumur darah berikutnya. Kita pergi ke sana sini, namun kita hanya memperoleh tulang berlumur darah. Oh, bukan yang itu. Kita pergi ke wihara lain dan mencicipinya. Wihara itu juga bukan. Kita selalu berlarian ke sana kemari mencari makanan sejati. Tapi kita tidak akan bisa menemukan makanan sejati di dunia indrawi. Sutta-sutta mengatakan bahwa kita hanya akan menuai kelelahan dan kekecewaan. Jadi semua kelelahan dan kekecewaan yang muncul dalam hidup kita disebabkan oleh berusaha pergi mencari tulang berlumur darah alih-alih makanan sejati. Bukan menu makanan lengkap dengan 4 macam hidangan yang kita peroleh ketika meninggalkan nafsu indrawi. Perumpamaan menakjubkan lainnya adalah kiasan seorang pria yang memanjat pohon untuk memetik buahnya. Selagi ia berada di atas pohon, memetiki buah, ada pria lain datang mendekat. Sama-sama menginginkan buah dan menebang pohon itu. Jadi, meskipun itu tidak disengaja, ketika Anda pergi mencari dunia indrawi, sudah alaminya, dunia itu akan menyakiti dan memberi Anda kesengsaraan. Malam sebelumnya, saya menyampaikan ceramah tentang konflik di dunia. Pada dasarnya, tiada akhir bagi konflik di dunia.
Begitulah adanya dunia. Berusaha memunahkan konflik di dunia adalah mustahil. Membatasi konflik itu mungkin, tapi menghentikan sama sekali adalah mustahil. Seperti ujaran dalam bahasa Inggris, Anda tidak bisa membuat dompet sutra dari telinga babi. Sangsara memang seperti itu. Dan itu sebabnya Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya pertama adalah dukkha atau tidak memuaskan. Gagasannya adalah untuk bisa keluar dari sangsara. Keluar dari konflik adalah tidak lagi terlahir ulang. Begitu kita terlahir ulang, maka kita mengalami konflik. Kita terlibat pertengkaran dengan orang-orang. Kita berkonflik dengan cuaca, makanan, atau makanan yang berkonflik dengan perut kita. Ada segala jenis konflik yang berlangsung di dunia. Saya menderita sakit perut hari ini. Jadi saya tahu mengenai konflik dengan makanan. Itulah harga yang harus dibayar. Pahamilah bahwa alam indrawi itu berbahaya. Meskipun orang-orang tidak bermaksud untuk menyakiti, menyebabkan masalah, atau mengganggu Anda, alaminya begitulah dunia indrawi ini. Jika kita memanjat pohon itu, cepat atau lambat, seseorang tanpa niat buruk kepada kita akan menebangnya dan nyaris membunuh kita. Kadang kita marah terhadap orang lain atau memiliki niat buruk kepada mereka karena kita pikir orang itu sengaja melakukannya. Mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Itu hanyalah konsekuensi berada di dunia indrawi. Tidak ada maksud buruk, hanya terjadi begitu saja. Inilah sifat dunia indrawi, penuh bahaya. Jika kita bermain-main di dunia, kita akan masuk dalam masalah. Memahami hal itu memberi kita rasa jijik, nibbida. Pemahaman itu memberi kita rasa muak dan jijik terhadap dunia itu dan menggerogoti tulang yang menjanjikan banyak hal tapi memberi begitu sedikit. Rasa muak terhadap dunia indrawi tidaklah sekedar terhadap tubuh fisik. Untuk berpaling dari tubuh, untuk mengalami nibbida terhadapnya, kita menjalani asubha. Tapi juga ada kemuakan terhadap suara dan semua hal yang Anda dengar dari orang lain. Pujian dan celaan. Kita mengalami nibbida terhadap keduanya. Kita memiliki nibbida terhadap pemandangan, bebauan, dan rasa terhadap semua makanan yang kita peroleh. Semua itu begitu membawa masalah. Saya ingat bertahun-tahun lalu, ada teman berkata, "Bukankah bakal asik jika kita bisa mendapat makanan astronot?" Dia telah mendengar makanan astronot hanyalah beberapa butir pil. Anda mengambil 1 untuk protein, 1 untuk vitamin, dan 1 untuk karbohidrat. Kita hanya akan perlu mengkonsumsi pil itu dibanding harus menyantap segala jenis makanan ini yang perlu dimasak, disiapkan, dihidangkan, kemudian dimakan. Akan asik, ya kan? Jika kita hanya perlu minum pil itu sekali-sekali. Tentu akan asik. Para biku yang membawa mangkuk untuk orang-orang yang sedang menjalani retret tidak akan perlu membawa banyak barang. Hanya sebotol kecil botol obat. Ini dana untuk Anda hari ini. Akan menakjubkan karena hal itu menyingkirkan masalah yang berkenaan dengan cita rasa. Itu akan menjauhkan kita dari dunia makanan. Kita tidak akan mencemasinya. Kita hanya akan meletakkan makanan di mangkuk kita dan melahapnya. Kita melihat hal-hal dan kita membiarkan mereka.
kita berpaling dari semua hal itu. Nibbida, yaitu penolakan terhadap dunia itu, merupakan jalan mematikan panca indera itu. Alih-alih memiliki kama canda, kita memiliki kama nibbida. Kama nibbida membuat kita menjauh dari dunia itu. Sudah berapa lama kita hidup di dunia itu? Apa yang pernah diberikan oleh dunia itu kepada kita? Apa yang kita dapatkan dari dunia itu hanyalah masalah. Dunia memberi kita semua masalah. Ketuaan, duka, dan kematian. Berulang lagi dan lagi. Jika saya pernah menyebabkan masalah bagi Anda, jangan salahkan saya. Kama, dunia indrawi, yang memberi Anda masalahnya. Jika tubuh kita yang menimbulkan masalah, sebabnya bukanlah penyakit, melainkan kama, dunia indra. Memiliki nibbida terhadap dunia indrawi adalah penangkal racun bagi rintangan batin itu. Bukan hanya hal itu menghentikan kita dari pemanjaan diri dalam pikiran mengenai masa lalu dan pengalaman indra saat ini, tapi juga menghentikan kita membuat rencana tentangnya. Buat apa kita sesungguhnya membuat rencana? Karena kita pikir kita dapat mengendalikan dunia itu dan meraih kebahagiaan. Itu pekerjaan yang tidak ada harapan. Semua urusan itu payah. Buang saja jauh-jauh. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Karena kita tahu masa depan akan buruk. Masa depan tidak akan memberi kita banyak kebahagiaan. Masa depan akan memberi lebih banyak masalah dengan lebih banyak kesulitan. Sebagai kepala wihara, saya tidak mengendalikan apapun. Mencoba mengendalikan hanyalah menimbulkan lebih banyak masalah bagi saya. Lebih banyak kesulitan. Sebagai biku nomor 2, nomor 3, atau biku junior, hanya berarti lebih banyak kesulitan. Lebih banyak masalah di alam indrawi. Jadi, jangan pernah merencanakan atau berpikir tentang masa depan ketika Anda sedang bermeditasi. Milikilah nibbida terhadap semua hal itu. Kita juga seharusnya mengembangkan nibbida terhadap makanan. Kita makan sekedar untuk mempertahankan tubuh, karena tugas kita adalah menjaga kesehatan tubuh. Ikuti jalan Madhya, jalan Buddha. Saat kita memiliki nibbida terhadap panca indera, mereka sangat mudah dipadamkan. Ini berarti ketika Anda sedang bermeditasi, sensasi tubuh tidak muncul dengan begitu mudah. Kita sudah jemu berusaha mencarikan posisi yang enak untuk tubuh ini. Wawasan ini muncul bagi saya pada awal kehidupan monastik. Saya tidak tahu tentang hal ini selagi masih menjadi meditator perumah tangga. Sebagai biku praktisi meditasi, saya duduk bermeditasi dan kaki saya mulai kesemutan. Setiap kali hal itu terjadi, saya akan bergerak dan menyela meditasi saya. Akhirnya, pada suatu hari, saya memutuskan bahwa cukup sudah. Saya punya nibbida selalu mengubah posisi karena kaki yang kesemutan. Saya memutuskan tidak peduli andai pun muncul cedera karena tergencetnya peredaran darah atau apapun. Saya akan tetap diam. Mengejutkannya, ketika saya usai menggertak tubuh ini, darah pun mulai mengalir lagi. Kesemutan lenyap dengan sendirinya. Pada kesempatan lain, banyak orang berhasil melawan gertakan tubuh ini. Mereka duduk dengan rasa sakit dan duka. Mereka sekedar melupakannya, lalu masuk ke meditasi yang mendalam. Setelahnya,
rasa sakit dan nyeri itu lenyap. Nyeri dan rasa sakit pada tubuh ini, apakah benar mereka itu nyeri dan rasa sakit pada tubuh, ataukah mereka adalah produk batin? Ketika kita berada dalam samadhi, kita sanggup duduk bermeditasi berjam-jam dan sama sekali tidak ada nyeri dan sakit. Jika kita duduk di sana selama 1 atau 1,5 jam tanpa samadhi, tubuh akan terasa nyeri dan kaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Selang beberapa lama, kita kehilangan kepercayaan bahwa tubuh selalu menyampaikan kebenaran. Kita kehilangan rasa percaya bahwa mata menyampaikan kebenaran, bahwa telinga menyampaikan kebenaran. Kita kehilangan kepercayaan hidung atau lidah menyampaikan kebenaran. Kita memiliki nibbida terhadap semua itu. Itu berarti hal-hal ini tidak lagi mengusik kita. Suara bisa muncul dan kita tidak akan peduli. Kita berpaling dari hal-hal itu. Sama halnya pula dengan niat buruk, rintangan kedua, ketika itu muncul. Niat buruk dan kemarahan. Niat buruk adalah suatu rintangan yang menggelikan. Rintangan sinting. Saya tidak tahu mengapa orang-orang sungguh dipusingkan oleh niat buruk. Apa sih yang telah dilakukan niat buruk untuk Anda? Baiklah, saya hentikan pembacaan bab 16 sampai di sini. Pada part selanjutnya, part 16b, saya akan mulai membacakan kembali dari bagian niat buruk dan kemarahan, dan kemudian melanjutkan untuk membacakan seluruh 4 rintangan batin sisanya ini, sehingga bab 16 akan selesai pada video part berikutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang